kita harus membuat persamaan yang di sebelah kiri ini sama dengan persamaan sebelah kanan, dan entry dari kedua sisinya juga sama. Nah, kita ambil persamaan yang D ini sebagai sampel. Nah, dari sampel yang bagian D tadi, nah ada 3 cara dasar untuk membuktikan bahwa sebuah matriks itu memiliki ukuran yang sama dan membuktikan bahwa entry-nya sesuai serta vektor baris dan vektor kolomnya sama. Nah, kita coba menggunakan yang bagian D. Itu kita harus menunjukkan bahwa A dalam huruf B tambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Nah, itu memiliki ukuran yang sama dan entry yang sesuai. Nah, untuk membuktikan itu kita harus memisahkannya menjadi M dikali N. Nah, untuk M kolom dan bentuknya jadi R dikali M. Misalkan matriks A itu matriks A dan B dan C itu memiliki entry A, B, dan C. Nah, tunjukkan bahwa entry yang sesuai dari A dikali B tambah C dan AB ditambah AC itu sama, yaitu matriks A dikali B tambah C dengan baris I dan kolom D itu sama dengan matriks AB ditambah AC dengan baris I dan kolom D. Nah, maka matriks A dikali B tambah C dan kolom D itu sama dengan baris I dan kolom D itu sama dengan A dikali B tambah C ditambah A dikali B tambah C dan seterusnya. Itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali B tambah A dikali B sampai dengan baris I dan kolom D itu dikalikan lagi dengan A dikali C ditambah A dikali C sampai baris I dan kolom D. Sama dengan matriks AB dengan kolom I dan baris I dan kolom D itu ditambah dengan matriks AC dengan baris I dan kolom D, sehingga kita dapatkan bahwa matriks A dikali B tambah C dengan baris I dan kolom D itu sama dengan matriks AB ditambah AC dengan baris I dan kolom D. Jadi materi selanjutnya yaitu sifat perkalian matriks aritmatika. Nah, dalam perkalian matriks itu bagaimanapun kesetaraan dari A B itu sama dengan BA. Nah, namun dapat gagal karena 3 kemungkinan. Yaitu yang pertama itu jika AB itu tidak terdefinisi dan AB-nya terdefinisi dan BA-nya tidak terdefinisi. Yang kedua itu AB dan BA-nya keduanya terdefinisi tetapi berbeda ukurannya. Nah, yang ketiga yaitu AB dan BA itu keduanya terdefinisi dan sama ukurannya, tetapi kedua matriks ini mungkin saja berbeda seperti yang diilustrasikan pada contoh berikut. Yaitu matriks A dengan anggota pada baris satunya -1 dan 0 dan keduanya 2 dan 3. Dan selanjutnya matriks yang B itu anggotanya pada baris pertama 1, 2 dan pada baris keduanya 3 dan 0. Nah, untuk membuktikannya kita kalikan A dan B. Nah, caranya yaitu min 1 dikalikan dengan 1 dikali 1 itu ditambah dengan 0 dikalikan 3. Terus yang ini 2 dikali 1 ditambah dengan 3 dikali 3. Terus yang ini 1 dikali 2 ditambah dengan 0 dikali 0. Selanjutnya 2 dikali
bisa disimbolkan dengan ini. Itu namanya matriks nol. Ada beberapa sifat matriks nol. Yang pertama, ini sifat-sifat matriks nol. Yang pertama, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Yang kedua, A dikurang 0 sama dengan A. Yang ketiga, A dikurang A sama dengan A ditambah min A sama dengan 0. 0 dikali A sama dengan 0. I skalar A sama dengan 0 atau C sama dengan 0. Yang kedua adalah identitas perkalian. Operasi bilangan atau operasi matriks identitas perkalian itu adalah merupakan dengan angka 1. Angka 1 itu merupakan identitas pada perkalian bilangan real karena untuk sebarang bilangan real dengan A berlaku 1 dikali A dengan A atau A dikali 1 sama dengan A. Dan identitas pada perkalian matriks adalah suatu matriks di mana I sebarang matriks A yang dapat dikalikan dengan A dengan A dikali I sama dengan A. Contohnya, misalkan kan A12, A11, A1, A12, A1N, A21, A22, A2N, I sebenarnya A
jika dikalikan dengan 2 itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian dalam rumus berpangkat ini, nah ini kita masukkan ke dalam matriks. Jadi misalnya nih diketahui ada suatu matriks, anggaplah matriks A. Nah, matriks A itu memiliki inverse matriks di mana dilambangkan dengan A dipangkatkan dengan min 1. Nah, di mana berlaku pula sifat bahwa inverse matriks jika dikalikan dengan matriks itu sendiri maka hasilnya adalah 1. Atau misal kita mempunyai matriks A, kita punya matriks A di mana matriks B itu merupakan inverse dari matriks A. Maka A dikali B itu sama dengan B dikali matriks A dan sama dengan 1. Sebagai contoh, kita ambil di sini contohnya itu ada matriks A di mana anggotanya ada 2, negatif 5, terus negatif 1 dan 7. Kemudian ada matriks B di mana anggotanya itu ada 3, 5, 1, 2. Ini 3. Nah, di sini kita bisa buktikan apakah benar bahwa A dikalikan dengan B sama dengan B kali A sama dengan 1. Dan kita bisa buktikan apakah B ini merupakan inverse balik daripada A. Nah, cara membuktikannya adalah dengan A dikali matriks B sama dengan B dikali matriks A sama dengan 1. 1 di sini artinya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu bentuknya 1, 0, 0, 1. Nah, di mana diagonal utamanya itu isinya 1 dan diagonal lainnya isinya adalah 0. Nah, untuk membuktikannya kita kalikan dulu matriks A ini dengan B. Pertama, A, B sama dengan di sini perkalian matriks itu adalah baris dikali dengan kolom. Jadi ini kita ambil di baris yang pertama 2 dan min 5, di mana 2 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 6 ditambah dengan min 5 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah min 5. Nah, kemudian untuk ini sebagai baris pertama dan kolom pertama. Kemudian untuk baris kedua dan kolom keduanya itu di baris pertama pada matriks yang pertama ini kita kalikan dengan kolom kedua dan menjadi baris pertama kolom kedua, yaitu 2 dikali dengan 5 itu 10 ditambah dengan min 5 dikali dengan min 2 adalah min 10. Nah, kemudian hal yang sama kita lakukan untuk mendapatkan yang ketiga di baris kedua kolom pertama dan baris kedua kolom kedua, yaitu min 1 dikali 3 min 3 ditambah dengan min 1 dikali 1 min 1 dikali dengan 3 min 1 dikali 3 min 3 ditambah dengan 3 dikali 1. Terus min 1 min 5 ditambah dengan 3 dikali 3. 3 kali 2. Nah, dari sini itu didapati bahwa matriks AB itu sama dengan 6 ditambah min 5 adalah 1, 10 dikurang 10 0, min 3 ditambah 3 0, min 5 ditambah 6 itu adalah 1. Nah, jadi di sini terbukti bahwa B ini merupakan inverse balik daripada A. Nah, selanjutnya untuk rumus inverse matrix sendiri itu didapatkan dari sini tadi. Nah, kita ketahui bahwa A inverse dikalikan dengan A itu sama dengan 1, maka rumusnya menjadi A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint dari A. Nah, karena rumusnya ini adalah 1 per determinan A, maka determinan di sini tidak boleh sama dengan 0. Jika determinan sama dengan 0, artinya
sebelah sini itu kita tutup yang baris ke C, kolom baris ke C dan kolom yang ada C-nya. Nah, sisalah B. Nah, kemudian untuk yang D ini kita tutup jadi A. Nah, barisan seperti ini. Enggak, maaf. Jadi di sini kan kita mau baris
tanda garis artinya adalah determinan. Nah, jadi udah dapat seperti ini, kita cari determinan dari ini, yaitu EI dikurang dengan HF. Kemudian determinan dari ini dikalikan dengan negatif, determinan kali ini dikalikan dengan positif, determinan ini dikali dengan negatif. Nah, seperti itu seterusnya, sampailah akhirnya didapati bentuk seperti ini lagi dalam bentuk adjoint. Oke, selanjutnya sifat teorema dari sifat inverse yang selanjutnya itu adalah AB, di mana suatu matriks AB inverse itu sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Nah, ini tuh didapati dari ini AB dikali dengan B inverse dikali A inverse itu sama dengan kebalikannya, itu komutatif. Nah, di sini itu sama dengan 1. Nah, kemudian untuk contohnya sebagai buktian bahwa teorema ini benar, itu adalah nih, jika suatu matriks diketahui matriks A dengan anggota 1, 2, 1, 3 dan matriks B dengan anggota 3, 2, 2, 2. Nah, itu dikalikan. Kita kali ya matriks ini awalnya. Nah, jika dikalikan itu hasilnya adalah matriks AB dengan elemen 7, 6, 9, 8. 7 ini didapetin dari baris dikali dengan kolom. Jadi 1 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 2 dikali 2 itu 4, 3 ditambah dengan 4 hasilnya 7. Nah, begitu untuk yang lainnya, elemen yang lainnya. Nah, kemudian ini kita inverskan. Jadi determinan dari ini, pertama kita cari dulu determinan dari matriks ini, yaitu 7 dikalikan dengan 8 itu 56, 9 dikali 6 itu 54, 56 dikurang dengan 54 itu hasilnya 2. Jadi determinannya adalah 2. Nah, kemudian dari matriks ini kita cari adjoint dari matriks ini. Nah, adjointnya itu kalau untuk order 2 kali 2, cara cepatnya adalah diagonal utama itu kita balik. Diagonal utama dibalik, diagonal samping tetap tapi dikalikan dengan min 1. Jadi hasilnya 8, min 6, min 9 sama 7. Nah, kemudian ini sebagai skala kita kalikan ke dalam. Jadi 1/2 dikali 8 itu 4, 1/2 dikali min 6 itu min 3, terus min 9/2 dan 7/2. Nah, ini kita udah nemuin nih yang pertama ya, AB inverse. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita coba cari masing-masing inverse dari kedua matriks ini. Di mana matriks yang pertama itu inverse-nya adalah di sini determinannya 1 dikali 3 dikurang dengan 2 jadi 1. Nah, kalau 1 berarti inverse-nya itu sama aja dengan adjoint-nya. Di mana diagonal utama tinggal kita balik dan diagonal samping kita kalikan dengan minus 1. Maka didapati inverse-nya itu 3, min 2, min 1 dan 1. Nah, kemudian untuk matriks yang B ini inverse-nya itu kita cari dulu determinannya. 3 dikali 2 itu 6, 2 dikali 2 itu 4, 6 dikurangi dengan 4 itu adalah 1/2. Nah, untuk adjoint-nya caranya sama, diagonal utama tinggal dibalik dan diagonal samping dikalikan dengan min 1. Didapatilah hasilnya 2, min 2, min 2 dan 3. Nah, skala ini tadi sama seperti sebelumnya kita kalikan ke dalam matriks ini. Jadi 1/2 dikalikan 2 itu hasilnya 1, 1/2 dikali min 2 itu hasilnya min 1, 1/2 dikali min 2 hasilnya min 1, dan 1/2 dikali 3 hasilnya 3/2. Nah, kemudian kita buktikan apakah benar AB inverse itu sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Nah, jadi di sini B inverse kan yang ini, kemudian A inverse-nya kan adalah yang ini nih. Nah, cara kalinya adalah baris dikali dengan kolom. Baris dari B inverse ini kita kalikan dengan kolom dari A inverse. Jadi 1 dan min 1 ini dikali dengan 3 dan min 1. Caranya 1 dikali 3 itu 3, min 1 dikali dengan min 1 itu hasilnya 1. Jadi 3 ditambah 1 itu 4. Nah, gunakan cara yang sama untuk dapetin elemen yang lainnya. Jadi didapatilah bahwa B inverse dikali A inverse itu 4
Misalnya, diketahui suatu sistem linear di mana U sama dengan AX ditambah BY dan V sama dengan CX ditambah DY. Nah, kita gunakan Gauss, kita gunakan eliminasi Gauss di sini. Kita gunakan matriks yang diperbesar. Jadi di sini kan matriksnya itu jadi UV itu sama dengan matriks A, B, C, D dikali dengan matriks X, Y. Dapat dibalikan atau memiliki inverse balik. Misalnya kita asumsikan seperti itu. Jadi kita kali kedua ruas dengan inverse dari ini tadi. Dimana itu ACB. Nah, inverse baliknya itu adalah ABCD inverse. Yang ini juga kita kalikan dengan inverse yang sama. A, B, C, D inverse. Nah, kita gunakan teorema yang sebelumnya, di mana A inverse dikali dengan A itu hasilnya adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas dikalikan dengan matriks apapun, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Jadi dapat diubah lagi menjadi matriks inverse dari A, B, C, D dikali dengan matriks UV itu sama dengan matriks dari X dan Y. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kita gunakan rumusnya. Jadi ini kan
dengan min 9. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang matriks elementer. Nah, pertama kita akan mulai dengan memahami apa itu ODE yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, dalam ODE ini ada 3 macam operasi. Yang pertama yaitu ada mengalihkan suatu baris dengan konstanta C yang tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu mengukur posisi 2 baris. Yang ketiga menambahkan kelipatan konstanta C dari suatu baris lainnya. Nah, 3 operasi ini bisa kita gunakan pada operasi sebuah matriks. Dari matriks A kita peroleh menjadi matriks B. Kemudian matriks A juga bisa kita pulihkan kembali dari matriks B. Nah, dengan operasi kebalikannya. Nah, setelah itu terdapat 2 definisi pada matriks elementer ini. Yang pertama yaitu jika 2 matriks A dan B disebut baris ekivalen, jika salah satunya ini bisa diperoleh dari yang lain melalui operasi baris elementer. Nah, untuk definisi yang kedua yaitu tentang matriks elementer, di mana sebuah matriks disebut matriks elementer jika dapat diperoleh dari matriks identitas dengan hanya melakukan satu operasi ODE. Nah, di sini sudah ada contoh beberapa matriks. Matriks ini erat hubungannya dengan matriks identitas. Untuk matriks yang pertama ini kita ubah baris keduanya ini dengan mengalihkannya dengan min 3. Nah, untuk matriks yang kedua ini kita tukar baris kedua dan juga baris keempat. Matriks yang ketiga ini kita akan mengubahnya dengan cara baris pertama kita tambah dengan 3 dikali baris ketiga. Nah, untuk yang matriks keempat ini metode Gauss-Jordan untuk operasi baris elementer. Kita akan masuk ke metode yang pertama yaitu metode cepat khusus matriks 2x2. Jika matriks A itu sama dengan A, B, C, D, syarat untuk menginverskannya adalah determinan A itu sama dengan AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Adapun untuk rumus dari rumus inverse matriks adalah A inverse sama dengan 1 per AD dikurang BC dikali D. Ininya kita balik, A sama D nya kita balik posisinya, kemudian untuk B sama C nya kita tambahkan negatif. Maka dari rumus ini kita akan masuk ke contoh soal. Kita masuki contoh soal pertama, yaitu tentukan inverse dari A sama dengan 4A sama dengan 4
untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus determinan A, yaitu A dikali B dikurang B dikali C. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 4 dan B-nya itu sama dengan 1, jadi 4 dikali 1 dikurang B-nya sama dengan 3, lalu untuk C-nya sama dengan 2, 3 dikali 2. Maka 4 kali 1 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 4 kurangan dapatnya min 2. Lalu kita masukkan rumus inverse-nya, A min 1, A inverse sama dengan 1 per AD dikurang BC dikalikan D min B min C A. Maka kita langsung masukkan saja A inverse sama dengan min 1 per min 2 yang didapatkan dari AD dikurang BC. Lalu
langsung